Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, doa adalah perbincangan personal dengan Allah. Merenungkan peristiwa dan pengalaman hidup pribadi, menyadari kehadiran Allah yang menyapa kita. Banyak cara yang digunakan untuk menyampaikan doa kepada Allah. Bisa melalui doa bersama maupun doa secara pribadi. Bisa dengan cara membaca kitab suci, berdoa rosario, maupun dengan doa-doa kerahiman yang kita biasa lakukan. Berdoa bukan berarti berpusat pada egoisme pribadi, melainkan doa yang mengungkapkan sebuah relasi antar pribadi dengan Allah. Doa haruslah mengungkapkan kerendahan hati, keberdosaan kita, penyesalan kita, bukan mengungkapkan kesombongan diri, keangkuhan, serta keegoisan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saya berharap kita sudah menyimak bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan pada hari ini. Dalam bacaan Injil dikisahkan bahwa ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Peristiwa puncaknya adalah mereka berdoa dengan cara dan isi doa mereka masing-masing. Akhirnya adalah salah satu di antara mereka, yakni pemungut cukai, yang dibenarkan oleh Allah, sedangkan orang Farisi tidak. Saudaraku terkasih,
Saya bisa mengatakan untuk apa orang harus menjadi rendah hati. Jelas, jawabannya adalah tak lain agar kita dapat bergembira, sukses, dan memiliki reputasi yang baik. Panggilan untuk menjadi rendah hati tidak akan pernah luput, bahkan lapuk, meskipun kerendahan hati sebagai keutamaan semakin tidak populer lagi dalam dunia modern ini. Saat ini yang selalu memupuk arogansi, sikap agresif, kesombongan, dan suka puji diri. Sikap memandang diri sebagai yang benar dan tak mau kalah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang rendah hati memiliki kemampuan untuk menerima dirinya sebagai makhluk yang terbatas. Manusia adalah makhluk ciptaan dan sama sekali tergantung kepada yang lain, baik itu kepada Sang Pencipta maupun kepada sesamanya, juga kepada alam semesta. Kesadaran akan ketergantungan ini membuat seseorang akan merasa yakin bahwa ia akan senantiasa membutuhkan yang lain dan tak mungkin dapat hidup sendirian dengan kekuatannya sendiri. Saudaraku yang terkasih, mengapa orang Farisi itu tidak diterima Yesus? Karena ia tidak menyampaikan betul-betul apa yang ia sedang alami dalam hidupnya. Ia dalam doanya sibuk dengan menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, memegahkan dirinya. Sedangkan pemungut cukai itu, ia hendak berdoa saja, tidak berani menatap ke langit. Dia berdiri jauh-jauh serta memukul diri, menyesali kesalahan dan dosa-dosanya. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Kalau kita memiliki kerendahan hati, siapapun akan menerima kita. Kerendahan hati tetap merupakan salah satu ciri khas kehidupan Kristiani. Sebagaimana ditegaskan dalam Injil, ungkapan seperti kehilangan hidup untuk mendapatkannya. Yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika berdoa dengan cara mengagung-agungkan diri kita, mengungkapkan kesombongan kita, merendahkan orang lain, dan menganggap diri lebih benar dan lebih baik, menganggap orang tidak berguna? Kita bisa rasakan sendiri berdoa seperti apakah kita selama ini. Apakah seperti orang Farisi atau seperti seorang pemungut cukai? Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala rahmat yang kami terima sampai saat ini. Kami mohon agar Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami. Semoga kami selalu mengusahakan kerendahan hati dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami mampu menghilangkan keangkuhan diri yang masih melekat dalam diri kami. Dan semoga kami selalu mengusahakan yang baik demi kebaikan sesama, karena kami yakin kami tidak sanggup hidup sendirian. Kami selalu membutuhkan orang lain dalam hidup kami. Semoga kami selalu menolong sesama kami, dan kami pun memohonkan pertolongan-Mu agar kami selalu berjuang untuk bisa berbagi dengan sesama kami, hidup untuk sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam
di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.